perselingkuhan kembali diangkat. It's a true story dan sebenarnya aku tahu ceritanya kan aku udah pernah ketemu orangnya. Hubungan aku di masa lalu itu banyak pola yang tidak baik. Pasangan kita nggak melulu harus menjadi teman ngobrol kita dalam segala macam topik di dunia ini gitu. Perempuan ya dulu langsing dinikahin jadi gendut karena melahirkan 2-3. Oh banyak sekali ya. Terus kata laki-lakinya, lu sih gak jaga badan. Yang buat siapa? Gue tonjok nih. Kalau umpamanya cari pasangan, kamu punya kriterianya 100 tapi bisa terpenuhi 80, udah gak apa-apa, santai aja. 20-nya jangan dipikirin gitu loh. Tapi aku penasaran nih, do you think men and women can be friends? Aku sih gak apa-apa. Iya bisa aja. I think so. I do have a few friends. Karena cewek merasa bisa, kalau cowok gak tahu deh. Sering dialami sama Meryl Tatum mungkin. Tiba-tiba kena gue lagi. Talks lagi sama aku Marian. Tentunya gak mungkin aku sendirian karena pasti ada tamu-tamu yang super spesial, yang berbakat, yang banyak cerita. Kali ini ditemenin sama 3 orang. So I'd like to welcome back Ariel Tatum, hello. Mbak Asri Welas. Dan juga for the first time di TS Talks Elman, hello. Tapi kedua kali ke TS Media ya, pernah juga di Boho. Jadi yang belum nonton mungkin nonton tuh episode Boho itu sama Elman. By the way guys, sadar gak sih kita udah di bulan Juli 2025? Iya, crazy. Padahal rasanya masih tahun baru ya kemarin ya. The last 7 months, apa yang kalian rasain? Roller coaster of life. Hanya ke siapa nih? Semuanya harus jawab. Oke, siapa dulu? Gambreng lagi. Pimpa, layum gambreng. Kita jadi kayak tahun aku syukurnya penuh dengan kebahagiaan. Satu-satunya cobaan yang aku lalui adalah kemarin anak kucingku ada yang hilang 5 minggu 2 hari. Iya, tapi kayak she's back now with us right on time before we move to a new house. Jadi ya Oh itu yang baru actually, kamu barusan pindah rumah. Iya betul, aku baru pindah rumah. Terus udah beres? Belum. Unpackingnya dan decorating belum. Udah lama loh ya by the way kamu ceritanya. I know. Susah banget ternyata. Cuma ya perlahan lah kami melakukannya dengan santai. Yang penting sehat dan my babies are all back home with me. I think that's what matters the most. Jadi salah satu milestone yaitu pindah rumah, kucingnya kembali reuni di rumah. Yes. Mbak Asri, ya highlightnya apa adalah 7 bulan? KTP ku berubah dari menikah jadi cerai hidup. Tulisannya beneran cerai hidup? Betul, cerai hidup. Really? Betul. Bukan tidak menikah aja? Bukan. Emang bisa request itu ya? Nggak tahu, aku pikir tulisannya antara menikah tidak menikah. Other than that, ya. Kalau ibuku cerai meninggal gitu ya. Karena kan bapakku udah meninggal. Tapi kalau aku ya cerai hidup tulisannya. Kenapa harus ada spesifikasi? Harusnya menikah tidak, actually ada menikah tidak menikah juga harusnya bukan urusannya siapa-siapa sih. That is true. Ya udah pokoknya itu ya 7 tahun. 7 tahun 7 bulan rasanya. Apa 7 tahun ya? 7 bulan rasanya 7 tahun itu. kerasanya. Ya udah pokoknya rasanya banyak eksperimen baru, banyak rasa baru yang timbul karena adaptasi banyak hal. Jadi sendiri bahagia, gak bahagia, tapi aku hadapi dengan bahagia. Any regrets Mbak? Gak ada ya, karena hidup tuh menurut aku perjalanan, jadi bukan penyesalan. Gak ada kejadian yang aku sesalkan, jadi semua adalah proses hidup. Ya. Tapi transformasinya Mbak Asri ini menurut aku keren loh. Luar biasa loh. Power Ranger ya? Berubah. Bangkit. Loh iya dong. Maksudnya karyanya ada, film-filmnya. Terus juga you have your own fashion yang sustainable fashion which I love. Terus ya macam-macam, justru gak bisa diem ya. Menunggu aja you look gorgeous now gitu loh. Even more gorgeous. Fearless, you know, so very proud. Sebagai sesama perempuan, very proud. Kalau Elman gimana? How's your 7 months?
Januari sampai Juni. Iya, aku bilang tadi roller coaster yang tadinya aku di musik, terus aku pindah. Maksudnya ya aku juga udah kemarin sempet kan catatan si Boy juga dari musik tuh berbarengan sama acting gitu. Tapi sekarang udah fokusnya ke acting dan musik. Aku kan dulu punya band, terus udah gitu kita perform from bar to bar kayak ya di tempat-tempat yang wah gitu ya. Jadi udah nggak di situ lagi. Terus ya tapi akhirnya untungnya dapat banyak tawaran di acting dan sekarang musik dan acting, musical theater sekarang. Awalnya dulu content creator, benar ya? Awalnya aku penyanyi awal. Dulunya penyanyi, Yes, oke. I started off as a singer. Terus bikin konten pas pandemi akhirnya viral. Jadi orang taunya aku sebagai komedian. Sebagai komedian. Iya, tapi sebenarnya nyanyi gitu. Tapi bisa lucu juga. Jadi ya udah. Tapi tadi aku dengar ceritanya sebenarnya lebih banyak kesempatan profesi yang beda-beda. Roller coasternya di mana? Roller coasternya karena dari musik yang udah 2017 udah aku bangun, tiba-tiba Januari udah nggak lagi sama band aku dan udah yang semua yang udah aku bangun dengan klien apa segala macam udah habis. Kehilangannya dia. Iya kehilangan. Jadi start from zero gitu. Yeah. Jadi ulang dari awal lagi. Tapi untungnya dapet project bersama orang-orang hebat ini. Ada juga Marshanda dan Deva dan Patricia Go dan semuanya. Yeah. Jadinya kayak ya nggak dari nol banget lah ya kalau mau dibilang gitu. Jadi kayak ya I'm grateful aja lah gitu. Biasanya kamu kalau udah lagi down gitu caranya kamu naik lagi gimana? Meditasi. Enggak, lebih mindful aja gitu karena ya mesti tahu aja semuanya yang kita punya, apapun yang terkondisi, yang terbentuk, terlahirkan tuh pasti akan hancur, akan punah, akan hilang gitu. Semua temporary ya. Everything ya impermanence gitu. Jadi kayak ya udah mungkin aja it's another level of life aja gitu. Iya. Tapi kalian tipenya yang kalau setiap tahun ada target-target gak sih? Ada goal gak sih? Life goals gitu. Tahun ini I wanna achieve this. Atau pengen belajar ini. Atau pengen ini. Tipenya seperti itu gak? Tahun ke tahun. Aku I just go with the flow. Tapi ada kesempatan. Oh ya berarti ini kesempatanku aku. Aku iya dan tidak sih. Aku bisa dibilang iya dan tidak karena aku suka bikin list. Cuma aku keep it realistic gitu. Lihat sejalannya gimana. Kalau misalnya ternyata gak align ya aku gak mau kayak memaksa menuntut dan being hard on myself kalau itu sampai tidak terjadi gitu. Cuma salah satunya yang lumayan berjalan sih. Aku tahun ini memang pengen eager banget belajar biola. And I think I've been like practicing quite often. Wow. I'm not saying that I'm good, but I did practice. Susah loh. Oh. Susah loh biola. Aku dengan gampangnya karena memang aku dari kecil main musik klasik, aku pikir kayak oh ya udah it's just another instrument gitu loh. Ternyata tidak. Susah sekali. Tapi piano kan udah bisa, udah jago. Jadi sekarang jago pengen juga sih. ya. Bisa lah, yang penting bisa. Baca note pasti oke lah ya. Bisa Klasik lah. aku dari Iya, SD. iya. Iya. Biola susah loh. Jadi ada teacher, ada private teachernya juga. Tidak. Jadi memang cita-citanya adalah bisa Otodidak. main biola otodidak karena bukan buat profesional aja. Luar kayak cuma kayak- biasa. Itu lebih susah loh. Iya. Jadi YouTube gitu. Dari YouTube, Online, dari online. teman-teman aku. Oh wow, amazing. So itu biola. Mbak Asri ada nggak? Mungkin satu hal yang Mbak Asri sempat ngetik dan gitu, yang nggak nyangka gitu ternyata. Punya toko di Manhattan di Soho. Oh. Maksudnya ini kan ini kan sustainable. Kita ancurin tekstil dari awal, kemudian dibentuk jadi image baru si Denyut Semesta ini. Dan aku pengen belajar banyak. Besok ini 21 Juli aku ikut exhibition besar banget, semua sustainable satu dunia. Wow, di New mana? York, di New York. Di New York. Wow. 3 hari. Keren. Jadi aku belajar banyak soal sustainable lagi. Ya. Jadi dari plastik, dari tekstil, dari apapun ternyata bisa jadi hal baru. Nah itu adanya internasionalnya di New York. Jadi aku list itu ya aku pikir aduh. Jadi apa waste tekstil ini? Gak pernah terpikirkan bisa jadi baju, jadi bahan. Apalagi kemarin dipakai Luna Maya buat nikah. Dipakai Aci Resti menikah, dipakai Yono menikah gitu. Jadi ya besok Ariel sama
Iya. Ini kita buat lagi ya. Kita berdua. Ya, Nggak harus tunggu menikah loh. Iya. Bisa pakai kapan aja Bisa loh. dipakai kapan aja. Karena memang Denjut Semesta itu bercerita. Nah itu yang sekarang aku pikir, oh ternyata aku bisa ya. Oh ternyata dari apa yang kita nggak tahu, terus kita belajar kayak Aritanto belajar biola. Kalau kita konsisten, kita bisa. Pasti bisa, benar. Ini ngomong-ngomong semesta, kehidupan, ini kan penuh warna ya, penuh warna, penuh sekali drama, bisa baik, bisa enggak juga. So we wanna talk about your takes. Ini kita punya segmen namanya Hot Takes. Kita akan ngomong tentang relationship, di mana kalian harus memberikan pendapat tentang situasi yang kita berikan. Aduh. Oke, first one. Tapi situasinya nggak di hidup kita kan ceritanya. Enggak. Kita Kenapa sebagai tidak? watcher, analyzer aja kita observer. gitu ya. Enggak, langsung. boleh ada contoh dari kehidupan nyata. Oke, hot takes pertama. Komitmen itu nggak selalu romantis. Terkadang malah ngebosenin. Tapi disitulah indahnya. Oh, What do you agree. think? Siapa dulu tuh? Ariel. Katanya sih demikian ya. I mean, aku merasa beberapa hubungan aku di masa lalu itu banyak pola yang tidak baik. Dan aku tidak terbiasa dengan pola baru yang lebih sehat, yang lebih konsisten, yang lebih gak ups and downs, yang gak roller coaster ride rasanya gitu loh. Walaupun memang iya ngebosenin, tapi ternyata memang baiknya seperti itu konon katanya. Less drama. Iya, less Non-toxic drama and more gitu ya. consistent Yeah. and stable gitu. Yes. Mbak Asri gimana? Iya sih. Jadi mendingan in a relationship yang gitu-gitu aja, bosen. Tapi ya mungkin ya itu gak ada drama. Atau satu lagi mungkin yang lebih exciting. Lebih not predictable. Nah, yang aku alamin adalah selalu non predictable. Kehidupanku nih full of surprise. Jadi kayaknya aku belum nemuin indahnya nih. Belum ya. Tergantung Gimana ya, ada orang is looking for that thrill ya. Ada thrillnya, pengen tiap hari kayak apa nih. Ada juga yang udah lewat jadi I just want peace. Iya. Gitu. Ya kan? Ada kayaknya tergantung mungkin fase hidupnya yang mana. Iya kayaknya. Sama kayaknya tergantung pasangannya seperti apa ya. Iya. Kayak kalau misalnya pasangannya bisa diajak duduk dan ngobrol kayak kayak kita pola ini lagi membosankan deh. Apa yang bisa kita lakukan, something new to add to the relationship. Jadi ada kayak kesenangan barunya, kayaknya bisa works juga sih. So you find the excitement together gitu ya. Yes, oke. Kalau Karena Elman? aku belum ada di fase itu, jadi aku belum bisa jawab. Kalau Elman gimana? Ya What do you kalau think? menurut aku nggak cuman dalam kehidupan romantis juga sih. Di dalam kehidupan tuh kan ada dua polar ya. Kalau nggak bad ya good gitu. Ya sama aja kayak komitmen dalam relationship pasti ada ups and downs-nya gitu. Kalau nggak ada yang bukan kehidupan deh kayaknya ya. Iya, iya. Jadi gak bisa ya yang ngebosenin gitu-gitu aja. Ya yang nggak bisa ngebosenin juga, harus juga punya rasa indahnya juga gitu. Ya pasti ada di saat kayak aku nggak, I look up to my parents banget gitu. Kayak mamaku tuh suka komplain tentang papaku lah, papaku yang nggak komunikatif lah apa segala macam. But somehow she enjoys it gitu. Terus kayak papa kamu tuh baik, ada masa kayak gitunya. Jadi kayak kalau kita yang ngeliat kayaknya nih anak indecisive deh, nggak tahu nih papaku nih orang jahat atau enggak gitu. Tapi kayak ya namanya hidup tuh ada dua polar gitu ya. Pasti kayak hitam putih gitu. Jadi kayak apa namanya selalu ya pasti ada selalu di momen yang ngebosenin. Terus ya gimana caranya kita bisa menanggapi kebosanan itu aja. Apakah we want to work on it? Apakah kita mau bekerja, berusaha untuk membuat itu jadi indah lagi? Dan ya kalau indah lagi ya gimana caranya kita bisa belajar dari keindahan itu? Ya pasti turun pasti. Gue kasih tahu lo semua ya. Gak mungkin selalu gini ya. Gak mungkin selalu terus. Iya, setuju. Oke, next hot takes. Kita bisa mencintai seseorang secara tulus tanpa harus menyukai semua sisi dari pasangan. What do you think? Mbak Asri atau Ariel? Ariel setuju? Aku setuju sih. Karena kayak sesimpel kita misalnya anak kembar gitu, lahir dari rahim yang sama, dibesarkan dengan cara yang sama, pasti kan tetap karakternya berbeda gitu loh. Menurut aku kita gak bisa menuntut orang untuk punya semua karakterisasi yang kita suka gitu. betul. I think that's the beauty of human gitu loh. Kita semua punya perspektif yang berbeda. Terus Jadi menurut aku ya Bisa. tulus itu menurutku menerima apa adanya. Bukan berarti semua yang jelek-jelek juga kita telan ya. Cuma kayak memang there are parts of them that makes them, Damn. you know? Iya. You just have to accept it and see the flaws as something beautiful. Iya.
menurutku tuh people change. Ya. People must change. Nah, dari situ dulu kita mencintai dia seperti ini, lalu karena dia berubah, people change, people grow, terus dia jadi sesuatu orang lain atau berkembang jadi bisa lebih hebat, bisa lebih jelek. Nah, tapi harusnya kita menyukai sisi itu karena dari dulu kita bersama. Betul. Jadi ketika kita grow bersama, harusnya kita tetap mencintai bagaimanapun dia. Apa yang terjadi kalau orang yang nggak bergrow bersama, ada yang kayak gitu kan? Ada. Awalnya udah wah cocok banget gini-gini, akhirnya they grow separate ways. Ya. True. Iya. Terus akhirnya menjadi tidak equal. Iya. Iya. Nah, terus kemudian itu akhirnya cinta atau mencintai seseorang secara tulus itu artinya menerima juga perubahan dalam Betul. hidupnya. Misalnya nih, perempuan ya dulu langsing dinikahin jadi gendut karena melahirkan 2-3. Oh banyak sekali Loh. ya. Terus kata laki-lakinya, lu sih nggak jaga Wah. badan. Iya. Yang buat siapa? Nah, ini misalnya seperti itu tuh, hal-hal kayak gitu. Jadi harusnya bisa mencintai secara tulus. Sisi yang lain mungkin dia badannya tidak seperti yang dulu atau apa, kan bisa ada cara lain untuk melihat. Betul. Gitu. Misalnya tuh sisi mungkin terlihatnya nggak bagus atau ternyata begitu sama-sama istrinya atau laki-lakinya menjadi lebih hebat dari sebelumnya, terus mungkin bisa menerima atau mencintai dia juga tanpa harus menjadi bersaing. Rayakan keberhasilan. Yes. Benar. banget. Ya mungkin kayak yang Elman tadi ngomong tentang orang tuanya ya. Ibunya bisa komplain nih. Cuma on the other side juga suka juga sama suaminya muji-muji oh dia baik gitu ya. Betul, Jadi kan betul. memang dia mencintai even though kekurangannya mungkin kayak gini-gini gitu ya. Iya betul. Juga aku tuh aku ingat banget tuh wejangan dari nenek aku ya. Dia bilang kalau umpamanya cari pasangan, kamu punya kriterianya 100 tapi bisa terpenuhi 80, udah nggak apa-apa, santai aja. 20-nya jangan dipikirin gitu loh. Karena nggak ada manusia yang perfect gitu. Jadi ya udah 80, 70, 75 nggak apa-apa, jalan aja, coba aja terus gitu. Iya. Apa omanya bilang apa lagi, carinya yang harus apa gitu nggak? Nggak ada, yang penting, itu yang penting aja. bahagia di Iya, gitu. oke. Mamaku Good. juga bilang yang penting lu bahagia deh, jangan narkoba ya. Amin. Penting itu penting. Hot takes berikutnya, menurut kalian setia itu lebih tentang tindakan, prinsip atau cuma perasaan? Oh, it's everything, girl. It's everything, girl. Semuanya. Perasaan justru itu agak nggak bisa dikontrol ya. Maksudnya gini, sesimpel ya kita kan manusia selalu ada curiosity, selalu ada hasrat gitu. Mungkin kalau misalnya kita bicara kayak ketidaksetiaan perasaan itu kan juga udah bukan urusan kita dan bukan sesuatu yang bisa dia kontrol. Yang bisa dia kontrol adalah tindakannya itu. Tindakan. Dan Tindakannya prinsip. itu berdasarkan prinsip mereka gitu, benar atau enggak. Kayak bisa aja orang naksir sama siapa, gue naksir sama lo walaupun gue udah punya pasangan. Tapi kan apa yang membuat kita setia menurut aku adalah ketika kita tahu betul kalau gue melakukan something that cross the line, apakah itu tetap sejalan sama prinsip yang aku percayain gitu sih menurut aku. Oke, jadi definisi kalian nih again beda-beda, no right or wrong. Definisi kalian tahap orang udah mulai keselingkuh itu dari mana? Dari chatting, dari Chatting mungkin dari chatting, dari yellow light ya kayaknya. Itu udah kayak lo kan ada loh dari hati-hati chatting coy. belum ketemu loh, belum bisa Setting ketemu sama loh. kayak lawan Nge-DM jenis gitu atau kayak orang. maksudnya sama kayak Pamanya kayak lo punya pasangan lu chat sama gue Ya, gitu kayak limitnya kalian di mana? Kan beda-beda ya, semua orang beda limit ya. Limitnya kalian masing-masing. ketika gimana? itu udah terjadi. Terjadi itu apa? I mean like kayak udah Ngobrol. ada hubungan. Ya kalau ngobrol mah iya kayaknya. aku juga sih kalau ngobrol Kadang-kadang kita perlu teman ngobrol untuk bisnis. Ya. Iya. Pernah teman ngobrol buat Hobi. kreatif, Iya. teman ngobrol buat hobi ya. Iya. Tapi kalau udah jalurnya ke fisik Oke. atau hati atau perasaan Intimacy, ya. intimasi, itu harusnya kita udah punya tindakan atau prinsip yang nggak boleh dilanggar. Iya, betul. Berarti udah mengutarakan kali ya. Kalau mereka udah mengutarakan isi hatinya ke orang lain. True, ya. Kalau udah ada action gitu ya. Iya. Action. Langsung red line. Action Kamera pegang-pegang rolling gitu ya. action ya. Kamera roll action. Oke. Ya kan orang beda-beda. Ada kan orang yang ngerasa lo udah selingkuh karena you already chatting Iya. sama orang ini Iya, iya, gitu. iya. Ada loh. kalau chatnya masih seperti aku setuju sama Mbak Asri. Menurut aku kayak pasangan kita nggak melulu harus menjadi teman ngobrol kita dalam
segala Segala hal, macam ya. topik di dunia ini gitu loh. Menurut aku it's healthy as well to have some other friends that you can Betul. talk about certain things with gitu. Karena kebutuhan kita nggak mungkin di-fulfill oleh satu orang. Exactly. Nanti kreativitasnya terbatas. Betul. Karena kita perlu belajar banyak hal dari orang lain. Terus masa kita tahan karena ini namanya cheating. Kalau kita nggak punya perasaan atau kita nggak jauh dari apa rule-nya kita, nggak apa-apa. Tapi kalau dia terus menunjukkan hal lain, nah itu kita mesti mulai berarti kita mundur teratur. ngobrolnya udah nggak sama ini karena ternyata perasaan dia terbawa. Padahal maksud kita bukan itu. Sering dialami sama Ariel Tatum mungkin. Tiba-tiba kena gue lagi. Aduh. Karena Ariel Tatum kan Mungkin baik jadi- banget ya. Jadi Iya. mungkin cowok sama dia mungkin bukan diajak Jadi ngobrol. salah cuma, kaprah. Oke, just to be nice. Tapi cowoknya pasti pada GR-GR ya kan. Tapi kalau menurut kalau di telepon Ariel Tatum lah. Tapi kalau menurut aku Ariel Tatum tuh tomboy. Jadi kalau mungkin kalau lu connect gak sih sama cowok? Maksudnya kayak sama Enggak, dia baik aja, enggak sopan. Just the basic of sopan Tapi aku gitu. setuju sama kamu. Dulu aku sering melakukan kesalahan di mana I like to listen to people when people talk. Aku suka punya kayak eye contact yang, dan aku gak suka main HP ketika orang lagi cerita sama aku. Dan ternyata itu sering disalahartikan. Disalahgunakan. Iya. Karena You sedihnya. flirting on me yang kayak bikin gitu aku ya. sedih, aku tuh ngerasa berarti cowok-cowok itu jarang sekali didengar ya. Kebanyakan laki-laki tuh jarang sekali didengar, sehingga ketika mereka ketemu orang Yang didengar. ajak Benar. ngobrol yang actually Good listener listen lah to ya. them 100% like with no distractions, mereka gampang banget terbawa. Jarang didengar oleh Ariel Tatum tepatnya. Beda ya. Beda kalau gue gitu. Iya, terus gue pulang. Iya dong, kalau Ariel Tatum, oh kamu ngomong lah yang pada taruh. Padahal Iya. Ariel emang gitu sama semua orang ya, nggak Iya, cewek, iya, nggak iya, cowok iya, gitu iya, emang. iya. That's what I love about you by the way. You're very focused when Very we have present. conversations. Yeah, very present. Tapi aku penasaran nih, do you think men and women can be friends? Straight men and women? I think so. Bisa? Aku sih nggak apa-apa. Iya, bisa aja. I think so. I do have a few Karena friends. cewek that- merasa bisa, kalau cowok nggak tahu deh. Iya. Bisa. I do have a few friends that I trust not have any feelings for me. Oh ya, oh Like, gitu. Kalau cewek sih aku completely yakin platonic. bisa, karena kan kita emang bisa temenan sama Cowok, cowok. Kalau karena- cowok tuh aku nggak tahu deh. Ya hopefully. Kalau cowok selalu bilang kalau cowok temenan sama cewek pasti ada something. Enggak juga. Enggak, Nah, itu yang makanya. cowok bilang. Itu yang cowok bilang. Iya. Itu yang cowok bilang. Pasti Iya. dia pengen ketemu, pengen dengerin kamu, itu pasti ada apa-apanya. Gak mungkin cowok move untuk itu. Tapi kita cewek tergantung kita. Kalau kita mau buka lebar ya pasti dia masuk. Tapi kalau gak mau buka ya gak Pasti dia masuk juga lah. segan Iya ya. kan? Betul. Gitu. Iya, iya, Nah, iya. cowok gimana cowok? Iya, itu dah Iya, iya, gitu. Kalau gue jalan tengah aja dah. Tergantung orangnya juga kali Tergantung ya. orangnya. Tergantung orangnya. Oke, nextnya. Hot text berikutnya. Selingkuh gak selalu terjadi karena hubungannya gak baik-baik aja. Kadang-kadang karena orangnya yang serakah. Atau ya mungkin ada kesempatan kali ya. Gak bisa bilang serakah ya. Kadang-kadang kan ada kesempatan aja. Tapi kalau orang yang gak serakah gak mungkin ngambil kesempatan. Oh. Cuma kayak cowok gitu ya. Cowok nih dikasih cewek cantik banget satu ruangan. Terus ceweknya tiba-tiba menyerah sama dia. Masa nolak gitu kan kesempatan tuh. Kalau imannya kuat ya. Ya gak tahu ya. Aku kan Mbak Asri selalu bilang kalau umpamanya selingkuh itu terjadi karena ada mau. Jadi ada niat di situ, ada nafsu. Di situ kan kemauan ya. Nah, ada keinginan di sana. Kalau umpamanya keinginannya bisa dipendam atau bisa di manage gitu. Self control. Iya, self control. Jadi itu nggak bakalan terjadi Iya, gitu. Yang tadi hot text yang sebelum-sebelumnya itu apa tuh? Prinsip dan tindakan. Iya. Itu sih menurut aku. selingkuh tuh sejauh mana prinsip tindakan atau ya kan. Iya tergantung prinsip dia. Iya. Mau Iya, apa enggaknya. Do you think so? Do you think once a cheater always a cheater? Kayaknya enggak ya. Nggak Well, tahu. Nggak no. juga sih. I Tergantung believe that people situasi. can change, tapi perubahannya harus ada niat dari diri sendiri, bukan disuruh orang lain. Iya, betul. Karena yang bisa Menurut gue ngerubah ya diri kita sendiri kan. Is it forgivable? Yes, but perselingkuhan? not forgettable. Mungkin nggak bisa Itu maafkan dilupakan. tapi gak lupakan kamu. Iya, iya, mungkin nggak bisa melupakan karena tidak bisa melupakan itu mungkin sebuah pelajaran kayak gue tau lu pernah punya ada masalah nih, jadi gue belajar dari masalah itu gitu. Jadi harus lebih was-was lagi. Gitu. Bisa maaf, cuma karena udah terjadi ya nggak bisa dilupain ya. True, ya. Jadi kayak luka, ya kan? Kalau luka terus kan dikasih obat, terus tapi mungkin bekasnya nggak bisa hilang. Iya. Tapi udah sembuh.
Ya. Iya. tapi masih ada Udah bahan. nggak sakit gitu ya. Udah nggak sakit sama Cuma sekali. memang ada bekasnya. Tapi memang ada bekasnya. Caranya berdamai dengan luka itu. Nah ini kan Bekas luka. emang kalau kita ngomongin perselingkuhan tidak ada habis-habisnya. Ramai di mana-mana, dan ini memang salah satu cerita yang diangkat dari proyek terbaru kalian, Latazan, di mana perselingkuhan kembali diangkat gitu. Nah, cuma ini perselingkuhan versi apa lagi yang diceritain di sini? Versi yang out of the box menurut aku. Jujur waktu pertama kali aku tahu bahwa project ini akan dibuat dan aku pas awal sekali diceritain, aku pikir this is another love triangle, another pelakor story gitu. Tapi ternyata begitu aku baca lebih layernya banyak banget dan plot twistnya luar biasa sih Kak. Aku lumayan tahu ininya, sinopsisnya. Cuma kan plot twist belum tahu ya. Obviously kalau nggak nonton nggak tahu ya. Iya. Oke, nah kalau ini apa? Menceritakannya apa? Mungkin kalian di sini bermainnya sebagai siapa? Aku di sini berperan sebagai Asih. Asih adalah manusia yang mengakibatkan segala huru hara Ya. di Latazan ini. The Other Woman? Iya, The Other Woman. Oke. For the first time. Iya. Mbak Asri? Aku berperan sebagai Mbak Kar yang sangat tahu apa yang dilakukan oleh Asih. Oke, I see. Alman? Aku sebagai Anggi. Anggi itu asisten manajer sahabat baiknya Alina Marshanda. Dimainkan oleh Marshanda. Ya, dimainkan oleh Marshanda. Menjadi istri ya, di sini karakter si Iya. istri. Iya. Karakter suaminya kebetulan Deva. Iya. Deva lagi gitu Deva kan. lagi. Dan karena Anggi ini orangnya termasuk loyal dan baik hati, rajin menolong juga, suka menolong juga, jadinya dia juga masuk ke dalam huru-hara keluarganya Alina. Iya, iya. Nah ini yang menarik kan Ariel di sini perannya The Other Woman. Is this the first time playing as the Other It is. Woman? Yes, it is. Gue gak pernah ambil Biasa peran jadi istrinya. antagonis. Biasa kan selalu yang tersakiti. Jujur agak deg-degan sih Kak waktu pertama kali mau ngambil gitu ya, keputusannya cukup ya gak sepanjang itu dipikirin juga sih. Cuma maksudnya beneran ada banget tuh di pikiran gue, apakah gue siap dihujat ibu-ibu satu Indonesia gitu. But ya setelah beberapa saat dipikirin, dipertimbangkan, aku dan tim merasa kayak ini adalah waktu yang tepat untuk aku explore apa ya, kayak keaktoran gitu. Karena menurut aku si Asih ini gak bisa kayak cuma dibilang antagonis titik gitu loh. Kayak there's so much layers in her that I get to experience as an actor. Jadi menurut aku ini jadi suatu hal baru yang memberikan warna lah gitu ke kerjaan aku. Ya, yang menarik kan mungkin karena jadi karakter ini jadinya lebih pengen mencoba mengerti kenapa seseorang bisa menjadi The Other Woman. Gitu Exactly. kan. Karena gak bisa langsung divonis gitu Iya, kan. betul banget. So apa yang dipelajari oleh Ariel sebagai The Other Woman? Betul banget, karena itu sebenarnya salah satu yang membuat aku tertarik untuk membantu menghidupkan Asih adalah ketika aku baca, oh ternyata tuh memang betul ya. Kita di luar ngomongin hal-hal buruk yang dilakukan manusia, segala hal buruk dan bahkan hal baik pun yang kita lakukan saat ini itu bukan hasil dari keputusan kita saat ini, tapi juga hasil dari segala kejadian dan pembelajaran yang terjadi di hidup kita Masa lalu. di masa lalu gitu loh. Dan karena di film ini cukup dikasih lihat apa yang terjadi di masa lalu si Asih, jadi sebuah hal yang sangat excited untuk aku kupas gitu, untuk aku bantu ceritakan juga ke penonton gitu. Ya. Jadi emang gak fair ya kalau kita, kan kadang-kadang kita selalu ngeliat dari luarnya aja. Dari luarnya aja adalah ya udah ini ada tiga karakter, ada yang pelakor, ada the other person, mau itu cewek mau itu cowok gitu ya. Nah pasti kita akan selalu menyalahkan the other one, the other ini, ya kan. Padahal sebenarnya kan ada 3 loh yang involved di sini ya nggak sih? Betul. Yang akibat kenapa yang tengah ini mau kesini pasti ada sesuatu di antara ini juga gitu loh. Dan mungkin ini ya I don't know ya, mungkin a lot of psychology learning yang harus dipelajari di sini gitu. Cuma ya it's good, mungkin juga ada baiknya juga film-film seperti ini diangkat ya. Jadi orang juga mengerti beda-beda sisi. Untuk lihat beberapa perspektif sih kan. Beda-beda perspektif. Elman di sini karakternya namanya Anggi. Iya. Namanya Anggi, ini sahabatnya Alina ceritanya, Betul. which is Marshanda. Betul. Nah ini sebenarnya karakter ini kamu lebih sebel ke
suaminya Alina atau lebih sebel ke Asih? Secara fisik sih lebih sebel ke Asih ya. Tapi dia juga nggak memungkiri kegeramannya dia ke Reza gitu, yang diperanin sama Deva ya. Ya sebenarnya sama-sama sebel ke mereka yang berselingkuh, mereka berdua yang berselingkuh gitu. Kalau ke Alina, Anggi ini lebih sabar karena kan Alina menjadi korban gitu. Jadi di sini Anggi karena juga orang yang baik hati juga dan teman baik sebagai teman baik gitu. Jadi dia cuman bisa jadi wadah sedihnya si Alina gitu. Gitu. Itu kan Anggi, kalau Elman pro siapa ya? Jadi pro asing. Canda ya. Ariel suka mancing-mancing deh. Enggak, tapi ini lucu sekali, ini sebuah fenomena yang bikin aku cukup terkejut juga ya. Yang aku nggak nyangka sama sekali. Selama kami syuting di lokasi itu, cast dan kru, beberapa cast dan kebanyakan kru itu ada yang take sides on Asih loh. Ada yang membela Asih dan kasihan sama Asih. Maksudnya itu menurut aku adalah sesuatu yang cukup unik untuk kita explore lagi nanti ketika kayak semua lebih banyak lagi orang udah nonton dan melihat kisah dari berbagai perspektif itu ya. Itu karena benar. di lokasi syuting banyak yang kayak aduh kasihan banget Asih. Tapi aku mungkin karena aku kayak nothing surprises me anymore. terlalu banyak cerita yang kejadian di real life ya, nggak cuma interview cari film doang. Yang real life, jadi aku kadang I don't judge anymore ya. There's always a reason behind scandal and affair and apa gitu. I don't judge at all. Jadi menurut aku semua orang punya ceritanya masing-masing. There's always two sides of the story. Jadi kamu bilang kasih nama sih aku, I can be someone like that juga. Kasian juga ya, kenapa dia disalahin, kenapa gak lakinya yang disalahin? Iya. Loh iya kan, karena kenapa selalu kan, perempuan jadi korban? Kenapa coba? Ya anyway, we live in a man's world. Tapi yang tadi aku bilang kan, di real life itu sebenarnya banyak sekali kejadian ini perselingkuhan, tapi dengan situasi skenario yang beda-beda. Ya kan, ada dengan keluarganya, sahabatnya lah, dengan ya ini mungkin dari staf rumah tangganya ya kan, di cerita ini. Nah, Elman sebagai karakter Anggi, tapi di real life pernah nggak punya sahabatnya mungkin yang juga pernah, teman lah ya, teman gitu. Tapi ya aku cuman bisa jadi support kayak mental support aja gitu. Soalnya kayak aku juga nggak mau get deeper into the problem gitu. Jadi kayak ya udah I'll give you all my kayak semua perhatian ya, perhatian yang aku punya gitu ya. If you need me, if you need some wejangan atau apapun itu based on my philosophy atau apapun itu ya, I'll be there for you. Tapi kalau mamanya untuk kayak ikut bareng kayak Anggi gitu sampai masuk ke dalam masalahnya sih belum pernah ya, belum. Takut juga saya. Jadi teman aja lah, jadi teman aja yang siap inilah menemani lah ya. Menemani gitu, mental support. Iya. Ini karakternya Mbak Asri Mbak Kar ya kan. Mbak Kar ini katanya yang tahu semuanya, gerak-gerik karena ini di rumah kali ya. Yang jadi udah kayak spy ya, kayak CIA-nya kayak. Seberapa crucial nih perannya si Kar ini? Sangat crucial sebenarnya. Iya. Soalnya Alina itu dari kecil dibesarin sama si Mbak Kar. Sampai dia terus menikah, Mbak Kar jadi dulu ikut ibunya, terus kemudian dulunya nih ya, cerita dulunya. Terus Mbak Kar ikut Alina. Jadi sayangnya seperti dia sayang sama anaknya sendiri. Gitu. Jadi apapun yang menyakiti Alina, dia kayaknya garda paling depan ya. Jadi protektif. Betul gitu. Jadi apa aja dilihatnya salah di matanya si Mbak Kar ini. Gitu. Jadi kalau bekerja bareng Asih, ya udah pasti dibully dong. Bukan lagi. Artilah Tazan itu katanya jangan bersedih, benar ya? Benar. Kenapa namanya judulnya ini dan apa sih maknanya jangan bersedih, kenapa ditaruh di film ini? Ini aman yang suka jawab ini dengan baik. Ya aku selalu bilang Tazan tuh artinya jangan bersedih, dan filmnya itu tentang kesedihan gitu. Jadi ini mungkin sebuah message buat orang produksi, maksudnya untuk kita semua yang diproduksi ini tuh untuk selalu bisa mengambil message ketika ada kesedihan dalam kehidupan, kita harus bisa berpikiran positif. Kenapa? Karena kalau kita berpikiran negatif dan melakukan hal-hal yang negatif itu akan menambah penderitaan lagi, menambah masalah yang lebih besar lagi gitu. Jadi
Jadi diberikan nama Lahtazan tuh artinya jangan bersedih, karena ya hidup ini penderitaan semua kan isinya. Jadi kayak jadi ya maksudnya untuk bisa ini sebuah pesan untuk orang-orang yang nonton nanti tuh, janganlah bersedih ketika ada hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup gitu. Gimana caranya kita harus bisa berpikiran positif, dan itu banyak caranya lah gitu. Aku tambahin ya, maksudnya hidup kita ini isinya masalah kapan kita senang, masalah kapan kita sedih. Jadi ketika masalah itu datang sedih, harusnya sedih atau senang jadi dihadapi dengan bahagia. Makanya harus Lahtazan. Walaupun rasanya perih banget. Tapi gimana? Hidupnya masih jalan kan? And I think what's interesting about this story, it's a true story. It's a true story, dan sebenarnya aku tahu ceritanya kan, aku udah pernah ketemu orangnya. Jadi aku baru tahu actually this is from that story gitu. Jadi I think it would be interesting to see, karena I'm sure banyak sekali yang bisa relate dengan kesedihan, bahkan dengan kayak cerita si plot twistnya ini yang sangat membagongkan itu. Ternyata di lokasi syuting kita pun banyak yang punya cerita serupa, similar entah kayak dari mereka pribadi atau kayak orang terdekat di hidup mereka gitu. Dan ini saking commonnya, dari tadi kita ngomong ini di mana-mana, banyak sekali yang relate, banyak sekali yang cerita. Do you think human is monogamous? Maybe human is not monogamous, tapi kita harus emang melatih diri kita untuk jadi monogamous, and that's what life is. Bagaimana kita harus bisa menjadi orang yang setia, itu tuh termasuk pelajaran hidup gitu. Jadi ya mungkin nafsu manusia itu terlalu tinggi, dan kita mungkin kita bisa banyak pasangan lah, polyamorous atau apalah you may call it whatever. Tapi tuh kalau menurut aku kita ya harus bisa melatih diri kita itu ya maksudnya melatih ego kita, melatih nafsu kita, melatih keinginan kita gitu ya. Ya monogamous it's a must. Kalau chaos soalnya. So based on science, it's scientific study di dunia. In our world sebenarnya cuma 0.2% of human beings, which is animals dan manusia, yang sebetulnya monogami. Sebenarnya manusia itu tidak. 0.2? Yes. Manusia bukan. Manusia bukan. Enggak monogamis. Tapi diciptakan segala macam agama dan aturan pemerintah supaya tidak chaotic. Supaya action kita itu predictable. True. Gitu. Jadi kalau nggak predictable, kebayang nggak perang setiap hari ini. Jadi memang ini semua diatur supaya kita semua bisa melakukan norma. Iya, bukan norma, apa ya? Melakukan keseharian kita lebih teratur, lebih teratur dan lebih predictable, dan ya itu. Jadi ya it's interesting. Ya kan, bener kan? Berarti bener dong, manusia it's not a monogamous. Manusia sebenarnya bukan. Dibilang agama adalah pedoman hidup kan? Because we need that as human beings. Jadi supaya semuanya in order. Tidak chaotic. Intinya itu. So it makes sense gitu. Jadi juga gak bisa disalahin kenapa banyak banget perselingkuhan, kenapa ini. Oh ternyata memang sainsnya kita tuh begitu badannya gitu. It's in our nature. Berarti mungkin batinnya dia gak terlatih. Iya, batinnya yang tidak terlatih. Gak kuat, batin imannya gak kuat. Prinsip-prinsip. Kan ada yang ngomong gitu. Emang iman harus kuat. Tapi kayaknya iman udah pulang kampung. Kayaknya lagi cuti kayaknya. Si Iman lagi cuti kayaknya. Anyway, we have a game guys. Judulnya Dare or Dare. Biar fair, aku gak akan pilih. Kalian aja yang pilih. Oke. Masing-masing satu. Masing-masing dua deh. Masing-masing dua. Kan ada, satu aja. Oh gak ada waktu. Oke, siapa duluan? Alman duluan deh nih, udah ready nih. Ini baca DM paling absurd yang pernah kamu dapat. Bukannya minta duit ya. Oh ya itu, barusan gue bilang minta duit. Itu gak absurd, itu udah hari-harinya aku tuh orang dia minta duit. Iya. Bentar, gue cek dulu ya. Oh kemarin aku tuh jadi baru diundang sama Olah Gerak. Jadi dia punya program namanya Yoganteng. Jadi khusus untuk cowok semua. Terus dia bilang gini, Kak, semuanya yang cowok di situ emang beneran cowok. Terus aku balas enggak, ada yang war juga.
absurd sih itu. Absurd banget sih. Nama acaranya Yo Ganteng. Yo Ganteng. Jadi emang khusus Yoga tapi cowok semua. Ya memperkenalkan yoga ke laki-laki. untuk cowok karena kan stigma yoga itu kan buat perempuan. Ya, yoga sangat gitu. identik dengan perempuan. Iya. Padahal di India semuanya. Baru mau ngomong enggak, padahal di India justru yang Belum pernah lihat yoga Anjas Mara practitioner tuh. itu Yogi banget. laki-laki. Iya, di India laki-laki semua. Oke, Mbak Asri silakan challenge-nya. Aduh, challenge-nya. Kirim voice note 5 detik ke kontak yang paling sering kamu hubungi dan bilang aku udah siap. Oke, siapa? Dia harus tahu semuanya siapa gitu. Enggak, yang paling sering deh. Ke grup. Yang paling sering nggak Geng-geng boleh lo grup aja. dong, nggak boleh geng-geng grup aja. dong. Harus Iya, satu geng orang. itu kan seru. Yang paling Iya. sering di kontak siapa? Ada tuh geng deling itu. Iya, deling Iya, geng deli aja. Ada aku tuh lagi suka bareng sama Bulan Guritno sama Mas Ayu. Oh, Jadi apa-apa berisik banget. Karena kan single semua ya. iya Ya iya. kamu bilang itu aja biar mereka bingung. Hah? Gue udah siap nih. Oh gitu ya. Aku udah siap Aku udah nih, siap. jemput Aku gue. kirim ke dia. Iya boleh, nggak apa-apa di itu deh. Sekarang. Kenal juga soalnya. Dia terus kalau kirim terus Terus ngomong mereka apa? langsung panik. Kita Aku udah siap, udah itu aja. Aku tuh Gue udah siap ngomong, Siap nih. nih gitu. Iya. Jemput gue ya. Oke. Gak usah jemput. Enggak, aku udah siap aja, jangan jemput. Gue udah siap nih. Aku udah siap. Aku udah siap nih. Panik langsung mereka. Dikirim nggak? Udah dikirim Udah belum? dikirim nih. Udah, oke. Udah kirim. Terus dia Coba ngomong kita apa nih? sambil Coba. Oke, Ariel. Bacakan dengan keras 3 hal yang ada di dalam history search di TikTok, IG atau YouTube. Ini aku bisa jawab dengan lantang karena aku beneran baru nyari. Di TikTok udah pasti kayak semua search history aku adalah skincare. Kirain gue kucing. Skincare review gitu. Oh ya? Aku pikir masak, tentang masakan. Enggak, kalau masakan di Instagram. Kalau di TikTok soalnya gampang banget nyari review-review kalau misalnya mau coba skincare baru iya. gitu loh. Aku Iya, tuh iya. anaknya nggak suka belanja sering-sering. Jadi sebelum aku beli suatu barang tuh aku kayak research Review, dulu kayak iya. beneran bagus apa enggak. Kalau enggak kayak ngapain. Ada yang kamu Habisin percaya uang. nggak? Kan nggak semua mungkin bisa orang yang kita bisa relate ya atau percaya. Yang kamu percaya ada tuh, yang kamu lihat itu aja gitu. Enggak ada sih. Oh, Karena jadi takutnya random juga kalau aja. misalnya itu aja Random ternyata aja. dia lagi kayak Oh, ada sponsorship. atau gimana Jadi yang gitu. kamu lihat random aja gitu. Kayak produknya terus aku cari kayak review-review Oke, orang banyak I gitu. see. Habis itu Instagram kayaknya aku habis ngeliat resort di Raja Ampat. Namanya itu tadi pagi soalnya. Raja Ampat Dive Resort. Oh. Sama YouTube apa ya? Kalau YouTube aku gak ingat lagi. Tapi udah pasti perkara masakan. Oh, masakan, resep. Resep. Ya. Aman ya dia ya, terlalu aman nih kayaknya. Iya, hidupnya Anyway, thank you for playing Dare you so and Dare, much. Dare or Dare. Thank you. Mungkin di kamera yang itu promo film Lahtazan kali ya, tayangnya mana? kapan? Hai, kami 3 dari banyak sekali cast dari film Latazan. Kami akan main bersama Kamar Shanda, Deva Mahendra, Patricia Gong, Reza Nangin. dan banyak lagi. Jangan lupa saksikan film kami mulai tayang tanggal 14 Agustus 2025. Tonton di bioskop kesayangan Anda. Sampai ketemu di bioskop. Bye-bye. Kalau enggak, Gue tonjok nih. dari tadi. Semua mau diajak berantem. kalau enggak gue tungguin di rumah lo, di depan rumah lo. Laris manis, ini kayak gini-gini film-film pasti laris Amin, ini amin, masalah amin, ini ya. amin. Yang penting kita semua harus open minded kalau nonton ya kan. Yang penting kita support terus film Indonesia dan juga sukses terus, berkarya terus, Terima sering-sering kasih. balik sini. Terima kasih. Thank you so much for sharing semuanya. By the way tadi sorry ya kalau terlalu deep, tapi itu yang teman saya suka dengerin. Karena kan kisah nyatanya banyak sekali di sekitar kita. Anyway, thank you so much Ariel, Mbak Asri dan Yes. juga Alman. Thank you banget teman saya udah nonton. Jangan lupa kita ada community Varsity dan juga ada membership di TS Media YouTube channel. Thank you for watching. We'll see you next time. Dadah. Thank you for having us.